Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risma Sari Ramadhani dari kelas 1D. Saya di sini akan menjelaskan tentang alat hematologi analyzer dan LED otomatis. Jadi teman-teman, alat hematologi analyzer dan LED otomatis ialah alat yang digunakan dalam laboratorium untuk melakukan pemeriksaan darah secara cepat dan akurat. Mereka berfungsi dengan cara mengukur dan menyerap sinar menggunakan gelombang panjang tertentu dengan spesimen yang dilewatinya. Dengan demikian, mereka mendapat mengukur kuantitas dan karakteristik berbagai sel darah dalam sampel darah seperti eritrosit, leukosit, dan trombosit. Alat ini sangat berguna dalam pemeriksaan fisik, diagnosis, dan pemantauan kelainan darah, infeksi, peradangan, dan penyakit terkait autoimun. Nah, di sini ada troubleshooting pada alat hematologi analyzer. Yang pertama, salah cara sampling dan pemilihan spesimen. Yang kedua, salah penyimpanan spesimen dan waktu pemeriksaan ditunda terlalu lama. Yang ketiga, tidak mengocok sampel secara homogen. Yang keempat, kalibrasi dan kontrol tidak benar. Yang kelima, alat atau reagen rusak. Yang keenam, hasil tidak normal tanpa ada peringatan, no flags pada alat. Yang ketujuh, carry over, homogenisasi, volume kurang. Nah, di sini ada cara masalah pada hematologi analyzer. Cara mengatasinya, maksudnya ya teman-teman. Yang pertama, periksa teknik sampling dan jenis spesimen yang digunakan. Yang kedua, cek suhu ruang memenuhi suhu pada 18 sampai 20 derajat Celcius. Kondisi meja harus dari beton, gunakan termometer. Yang ketiga, cek cara penyimpanan dan lama penyimpanan. Yang keempat, lakukan homogenisasi sebelum mengukur minimal 1 menit. Lebih bagus lagi setelah sampling masukkan darah dengan penggiling khusus. Perhatikan alat yang digunakan bukan jenis pengocok darah, tapi yang digunakan merupakan penggiling darah. Harus membedakan kedua kata ini ya teman-teman. Yang kelima, pastikan alat telah di warm up dan telah dibuat background. Yang keenam, lakukan pencucian setiap 20 sampel running. Yang ketujuh, lakukan pemeliharaan dengan menggunakan larutan pencuci hipoklorit setiap minggu. Yang kedelapan, lakukan setiap 2 minggu sekali atau sebulan sekali menggunakan larutan enzim digestif untuk menghancurkan sisa bekuan atau sisa pembuangan darah yang tidak sempurna. Yang kesembilan, jangan gunakan alat selama 24 jam penuh tanpa istirahat, karena dapat akibat kesalahan pencucian alat dan kesalahan keakuratan alat berkurang. Yang ke-10, gunakan darah kontrol yang masih baru dan tidak expired. Yang ke-11, konsultasikan hasil print out hematologi analyzer dengan staf ahli laboratorium atau DSPK bila mencurigakan. Nah, di sini ada hasil contoh pembacaan data alat tersebut, alat hematologi analyzer. Ini hasilnya, teman-teman. Jika sudah diperiksa akan menghasilkan seperti ini. Di sini ada sampel, waktu, dan tanggal. Metodenya ini WB, CBC, sama DIFF. Di sini ada identitas pasien. Di sini ada primer, resul, unit, parameter, resul, unit. Nah, di sini itu WBC itu jumlah sel darah putih. Di sini ada RBC, jumlah sel darah merah. Di sini ada HB, HB itu hemoglobin, dan HCT itu hematokrit. Satu lagi PLT nih teman-teman, PLT itu jumlah trombositnya. CBC hitung darah ya teman-teman. Nah,
Setelah keluar hasilnya, kita bisa catat hasilnya di data. Setelah itu bisa langsung dibaca oleh dokter. Di sini ada kode dan error pada pembacaan data. Jika alatnya error, di sini ada kodenya ya teman-teman. Nah, baik, terima kasih. Cukup sekian dari penjelasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.